Terkadang hampir terlintas dalam pikiran saya untuk bunuh diri. Sejak mengawini Nila Saroya, hampir tidak pernah Kakang Mahasyura mendatangi saya. Saya merasa benar-benar dilecehkan oleh Kakang Empu. Saya kira tidak perlu Nyai Dewi sampai melakukan perbuatan itu. Saya yakin suatu saat guru pasti akan menyadari kekeliruannya. Sebaiknya Nini tidak usah ikut latihan. Saya takut kandungan Nini akan keguguran. Terus terang, dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Saya sudah tidak tahan, Gramya. Apalagi semenjak Saroya hamil, saya menjadi sampah yang tidak ada harganya sama sekali. Sabar, Nyai. Kata orang-orang tua, sangat tidak bijak melawan suami yang sedang kasmaran. Lebih baik tunggu sampai pikiran guru menjadi jernih kembali. Setiap dekat dengan Kakang, saya selalu takut kemesraan ini akan berlalu. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang madu. Nila, saya tidak pernah membedakan antara istri pertama atau madu. Apakah selama ini saya pernah memperlakukan Nini sebagai madu? Atau Nini menginginkan sebagai istri pertama? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya Kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah yang tidak pernah saya dengar dari mulut Sintawati. Mulai sekarang Nini akan mendapatkan apa yang Nini inginkan. Bagaimana mungkin Biung bisa betah di sini? Sementara bapakmu dengan istri mudanya itu selalu bermesraan di hadapan Biung. Terus terang, berita tentang hubungan Biung dengan Gramya. Apa yang kamu dengar? Terus terang, saya tidak tahan mendengarnya, Biung. Semua murid Padepokan mengunjingkan Biung telah berselingkuh dengan Gramya. Jagat Dewa Batara. Fitnah apa lagi yang harus saya terima? Bahkan Paman Darpasyura sudah mengadukan Biung kepada Betara Ring Sedayu. Dia pembantu rumah kita. Mana mungkin Biung berselingkuh dengan orang yang derajatnya lebih rendah dari Biung sendiri. Memang dia begitu penuh perhatian terhadap nasib Biung. Tapi tidak lebih dari itu. Tapi kata Paman Darpasyura, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Biung. Pamanmu dari dulu memang benci pada Biung. Karena dia menginginkan Kakang Mahasyura mengawini saudara dari istri Darpasyura sendiri. Waktu Biung melahirkan kamu, dia yang repot.
karena Biung melahirkan seorang anak perempuan. Semenjak itu, ayahmu selalu mengatakan kalau dia ingin punya anak lelaki. Apa salah saya? Kalau bayi yang saya kandung adalah wanita, saya bukan dewata yang menentukan kelahiran. Saya hanya mengandung benih ayahmu. Apa salah saya? Atas nama Raja, Nyai kami tangkap. Apa salah saya? Nyai telah dituduh melakukan perselingkuhan. Bohong. Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Nyai bisa menjawab semuanya di hadapan Adiaksa. Jalan! Ayo! Biung! Jangan ikut campur, Nini. Kamu bisa dituduh melawan Raja. Dan hukumannya, kamu akan dibuang ke Pulau Dia Momonga. Biung saya. Tuan harus memberitahu Bapak lebih dahulu sebelum membawa Biung. Sudah, Galuh. Ayahmu sudah tahu. Biungmu pantas menerima hukuman karena dia telah menyiramkan kotoran kepada Pekan Sugaluh. Bohong! Paman telah memfitnah Biung. Biung! Jangan pergi, Biung. Biar Galuh. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Bawa dia. Jalan. Ayo. Jalan. 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 Bawa lelaki durjana itu kemari. Ada kamu, Darpa. Kamu telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Nyai Dewi, keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa. Jalan. Jalan. Biung! Biung! Mana Bapak? Mana Bapak? Bapak! 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 Ada apa, Loh? Biung mau dibawa ke Sedayu, Bapak. Dia dituduh telah berselingkuh. Bapak harus menolongnya. Apa pantas Bopo menyelamatkan istri yang telah berkhianat, menyeleweng? Mestinya Bopo yang menghukum biungmu dan kendaknya. Dan menurut undang-undang, Bopo jugalah yang harus menikamkan keris ke jantung Gramia dan juga biungmu. Kenapa tidak Bapak lakukan? Galuh, apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang, Loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramia. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara di Sedayu, supaya biungmu bisa melakukan pembelaan. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Kalau saya dekat dengan Gramia, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu, bukan? Darpasura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bohong!
Itu fitnah, Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, Gusti Adiaksa. Katakan, siapa yang telah memaksamu, Gramya? Demi keadilan, katakan yang sebenarnya, Gramya. Siapa kamu? Apa kamu mau menerima hukuman, padahal kamu tidak melakukan apapun? Kamu tahu hukumannya bagi orang yang mengacau pengadilan. Kamu bisa dibuang di Pulau Momongan. Hamba tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Gusti. Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh... Prajurit, tangkap kedua bajingan itu. Buang ke Pulau Momongan. Tidak. Lalu, lari. Cepat. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka. Tenang, Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Segalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Semakin jelas bahwa Paman Darpasyura berkomplot dengan Tuan Adiaksa mau mencelakakan Biung. Saya juga curiga Nila Saroya juga terlibat dalam hal ini. Ini pasti persekongkolan untuk menghancurkan Padepokan Segalu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin kembali ke Padepokan. Bopo pasti akan menghukum kita. Barangkali dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman Adiaksa. Karena kita telah dianggap membuat aib bagi perguruan. Jadi? Kita ke Pulau Momongan. Mungkin Biung dibuang ke sana belum tentu bersalah. Karena pengadilan itu hanya pura-pura. Supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal, semuanya omong kosong. Tapi tindakanmu membunuh Gramya tidak bisa dibenarkan, Darpa. Kamu telah menginjak-injak pengadilan dan keadilan. Dia mau menjilat kembali pengakuan yang pernah dia lakukan, Kakang Empu. Kalau memang benar kamu menyaksikan sendiri penyelewengan dia dengan Sintawati, dia tidak akan mungkin bisa mengelak dari pengakuannya. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lainnya. Apa untungnya saya memfitnah ipar sendiri, Kakang? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati nurani saya. Dan ada perasaan bersalah. Saya menyesal tidak mengikuti pengadilan itu. Apa yang dilakukan Suliwa dan Galuh pasti punya alasan yang kuat. Saya selalu menanamkan sikap kepada Galuh untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima kekalahan. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan. Saya yakin pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku, Darpasyura.
Galuh. Maju. Hentikan! Siapa kamu sebenarnya? Kamu juga orang buangan? Saya terdampar. Perahu saya terkena badai di sana. Kamu harus saya hadapkan pada Kakang Demang Kalapati, penguasa Pulau Momongan ini. Tapi saya tidak mau dihadapkan sebagai tawanan. Kalian tidak pernah mengalahkan saya. Yang penting kamu harus menghadap. Hah? Berlutut kamu di hadapanku, anak muda. Tuan bukan rajaku. Dan saya datang kemari sebagai manusia yang bebas. Saya bukan orang buangan dan bukan orang taklukan anak buah Tuan. Kurang ajar! Diam! Saya murid Empu Mahasura. Saya mau membebaskan Dewi Sintawati yang dibuang kemari. Juga mencari putrinya yang kemungkinan terdampar di pulau ini. Apa hakmu membebaskan orang yang sudah diputuskan hukumannya oleh Betara Risedayu? Kita sama-sama tidak punya hak. Tuan juga tidak punya hak untuk menyekap orang yang tidak berdosa. Pengadilan Sedayu adalah pengadilan rekayasa. Bukti dan saksi semuanya palsu. Sengaja dipersiapkan dan direncanakan. Lancang mulutmu. Tapi aku suka dengan pemuda yang memiliki nyali. Dengar anak muda, aku akan perintahkan untuk mencari orang-orang yang kamu cari. Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja kepadamu. Maka, kamu harus menunggu di tempat yang aku sediakan. Bawa dia ke balai tamu. Baik. Silakan. Silahkan. Silahkan kamu istirahat. Sebentar lagi pelayan kami akan membawakan makanan. Silahkan. Terima kasih.
Selamat datang di neraka perut bumi Kisana. Iya. Mau kemana, Nini? Aku ingin menemui salah seorang tahanan. Tapi Demang Kalapati melarang siapapun menjumpai tawanan. Jangan kurang ajar, Paman. Nanti kalau kulaporkan sama Eyang Demang, kalian sendiri yang akan dijebloskan masuk dalam penjara bawah tanah. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Dengar ke sana. Sebentar lagi kamu akan dibunuh. Kakek akan mengerahkan seluruh binatang berbisa ke tempat ini. Gosokkan ramuan ini ke seluruh tubuhmu. Binatang berbisa, pasti tidak ada yang berani mendekat. Terima kasih. Namaku Suliwa. Aku tahu. Namaku Kaliana Tantri. Jangan bilang aku datang kemari. Baik, Nini. Yang berapa? 4. Lebih baik penyerahan ini. Kamu masih bisa menikmati hidup. Lelaki momongan semuanya hebat. Boleh juga. Apa ada seorang pemuda yang mendarat di pulau ini?
Kalau kamu tidak mau menjawab, kupatahkan satu demi satu tulang-tulangmu. Katakan! Iya, Nini. Tapi pemuda itu dimasukkan ke penjara di bawah tanah. Akan jatuh di sana. Biarkan kami tetap di sini. Hei, di sini jauh lebih aman daripada di luar. Selamatkan saja dirimu sendiri. Benar-benar luar biasa. Jangan! Jangan bunuh kakek saya! Kasihanilah dia. Saya bersedia menjadi budak Kisanak. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Kami? Kami dari perguruan Sugalu. Aku Putri Empu Masyura. Dan dia adalah murid utamanya. Satu yang ingin kutanyakan pada kalian. Aku mencari ibuku. Yang telah dibuang dengan hukum yang semena-mena. Oleh Bresdayu. Saya memang pernah mendengar bahwa Adiaksa Sedayu mengirimkan 3 orang hukuman. Tapi sampai sekarang belum pernah tiba di pulau. Mungkin kapalnya terserang badai. Karena bulan-bulan ini memang musim barat. Perintahkan seluruh rakyat Tuan untuk mencari orang yang terdampar di pulau ini. Baik, Dewi. Sisir seluruh pantai. Siapa kamu? Dia cucuku, Dewi. Saya tidak tanya kamu. Nama saya Kaliana Tantri, cucu kakek Kalapati. Dia yang telah menyelamatkan saya dari keroyokan ular dan kalajengking di penjara bawah tanah. Jangan coba-coba menggoda kekasihku. Aku bisa melakukan kekejaman yang lebih dari kakekmu. Nyai yakin kakangku pergi semedi? Sejak kemarin, Kidarpa. Biasanya 3 hari baru pulang. Ini upahmu. Terima kasih, Nyai. Kamu yakin Nyai Sintawati sudah dikirim ke Momongan? Sudah, Nyai. Tapi kapalnya tenggelam terkena badai. Jurumudinya selamat bisa mencapai ujung genting dan melaporkan kepada saya. Jangan-jangan... Jangan khawatir, Nyai. Tidak mungkin orang bisa menyelamatkan diri dari kapal tenggelam. Jurumudi itu bisa selamat karena kebetulan mengapung di atas kepingan papan kapal. Ya sudah. Baik. Kenapa wajah Nila Saroya dan Darbasura selalu mengganggu pikiranku? Hei,
Ada apa? Maaf, Nyai. Kami kira maling yang mau menyusup ke dalam balai pusaka. Apakah tingkah laku saya seperti maling? Maafkan saya, Nyai. Kakang Mahasyura menyuruh saya untuk membersihkan bilik pusaka padepokan sebelum berangkat bersemedi. Dan sekarang saya baru sempat. Saya heran, kenapa guru lebih mencintai Nyai Nila? Orangnya angkuh dan agak culas. Jaga mulutmu, Radi. Dahsyat Ria. Apa yang dibawanya? Jangan-jangan dia mencuri pusaka padepokan. Itu tanggung jawab kita. Apalagi Gusti Empu sedang seperti. Ini. Ada apa lagi? Maaf, Nyai. Rumah pusaka ini tanggung jawab kami. Apa yang Nyai bawa? Bukan urusan kalian. Kami bisa digantung. Kalau ada selembar benang pun yang hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntelan itu, Nyai. Kenapa kau lakukan itu, istriku? Maaf, agak terlambat. Saya harus menangani orang-orang yang Nyai bantai semalam. Terpaksa saya lakukan, Ki. Mereka mau menghalangi saya. Kita berangkat sekarang? Semua kitab pusaka terbaik ciptaanku dicuri. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugalu yang mempengaruhi istriku. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Biung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung, Kakang. Kamu siap menghadapi Gusti Empu? Juga para Tumenggung Sedayu kalau kembali ke Padepokan Sugalu? Maksudmu, kamu lebih suka tetap tinggal di pulau ini? Karena kamu naksir sama cucu Kalapati itu, kan? Lu, jangan kau ungkit itu lagi. Aku sudah katakan semuanya kepadamu. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku?
Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, soalnya kakak terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Kakak memang senang kan? Galuh, jangan. Senang? Galuh. Jangan, Juli. Galuh, jangan, Juli. Kakak, tunggu. Kakak, jawab dulu pertanyaanku. Ayo, ngaku saja, benar kan? Kakak, ini. Pokoknya kakek harus menahan Siliwa di sini. Buat apa? Kalau dia hengkang dari sini, aku malah senang. Dan pulau ini akan kembali menjadi milikku lagi. Kek, saya mencintai Suliwa, Kek. Saya bisa mati kalau harus berpisah sama dia, Kek. Kakak, Balapati masih belum kelihatan. Kakak! Kakak Suriwa! Kakak! Dia lagi. Kakak Suriwa! Kakak! Ada apa? Kakek, tolong kaki. Kenapa kakekmu? Dia tiba-tiba pingsan. Tolong, Kakang. Pingsan? Sebentar ya. Loh? Apa? Sana, tolong kakek si centil itu. Jangan begitu. Bagaimanapun, saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai seorang tabib. Saya kan tidak melarangmu. Lagi pula itu bukan urusanku. Sebaiknya kau ikut. Bagaimanapun, kita perlu bicara dengan Kalapati. Hah, di mana dia? Di rumah. Racun, cepat ambilkan air. Kakekmu terkena racun ikan gelembung dan bunga karang darah. Baik. Masih bisa diselamatkan, Kakak? Tugas seorang tabib adalah berusaha. Kenapa kamu tampak senang melihat kakekmu yang sekarat itu? Jangan-jangan kamu sendiri yang meracuninya. Kenapa Nenek bicara begitu? Kalau saya mengharapkan kematian kakek, buat apa saya minta tolong sama Kakang Suliwa?
berani-berani menggoda kekasihku, Tantri? Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh. Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwan. Saya tidak akan merebutnya darimu, Nini. Saya akan bahagia melihat Kakang Liwa bahagia dengan ini. Apa maksudmu? Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya mau menjadi sekalipun ini. Kamu pikir aku Tantri? Tidak ada satupun wanita yang rela kekasihnya dicintai oleh orang lain. Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Ayo. Sebentar. Tantri, kami pasti akan kembali kemari. Kalau semua urusan kami di Sugalu selesai. Kenapa sedih, Ju? Tantri sedih, Kek. Kakang Liwa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau memang jodoh, dia pasti kemari lagi. Siapa kamu? Berani berbuat lancang kepada Adiyaksa Kedaton. Jawab dengan jujur. Apakah pengadilan yang kamu lakukan kepada Dewi Sintawati itu diselenggarakan dengan adil dan jujur? Ada urusan apa dengan kamu? Pengadilan Sedayu adalah pengadilan suci. Dan aku adalah kepanjangan tangan Bentarari Sedayu sebagai wakil dewa. Empu? Jawab pertanyaanku tadi. Bukankah aku telah memenuhi permintaan Empu untuk membuang istri tua Empu? Aku? Ya. Bukankah Empu menyuruh Darpasura untuk mencelakakan Dewi Sintawati? Oh. Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali. Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan Empu untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Biadab kau, Adiyaksa.
Suliwa dan Galuh Parwati, maafkan aku. Rupanya Dewata telah menghukum aku. Nila Saroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang Sedayu menghancurkan Padepokan Sugaru. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka Padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah memperkosanya. Aku bersumpah akan membunuh perempuan itu dan juga pamanku. Tenang, Galuh. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Karena hal itu akan merusak kewaspadaan. Kalapati, keluar kau! Kalapati, bebaskan istriku. Adiaksa Sedayu sewenang-wenang menghukum istriku. Mahasyura, sejak musim barat, belum ada kiriman tahanan kemari. Tidak ada perempuan yang dikirim ke pulau ini. Bohong. Kalian pasti telah membunuhnya. Jangan Batri, kau bisa tersengat. Ayo Mahasura, bunuh aku, supaya semua orang bisa menyaksikan kalau kamu tidak kalah sewenang-wenangnya dari Adiaksa yang kamu cerca. Ayo, aku sudah jawab dengan jujur apa yang kamu tanya. Cari sumber air minum. Kalau tidak ada, buang kelapa. Kita sudah kehabisan air minum. Mantau, penuh. Cepat. Ya. Kang Tejo. Gawat. Kapal apa itu? Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Kidebang dan Kaliana Tantri.
kamu yakin? Itu kapal naga laut. Benar, Ki Demang. Benderanya sangat jelas, berwarna hitam, dengan gambar seperti naga. Kita lawan mereka. Kalau berani bikin onar, kek. Kamu berani, Tantri? Kenapa harus takut? Sayang Kakang Suliwa dan Galuh Parwati sudah pergi. Kalau mereka masih di sini, pasti bisa jadi lebih ramai. Kerahkan seluruh kekuatan yang ada. Aku kenal dengan pimpinan bajak laut itu. Namanya Darpala. Kekejamannya melebihi binatang yang paling buas sekalipun. Saya pamit, kek. Kami pamit, Ki Demang. Sayang, aku sudah semakin jompo. Ada penduduknya. Lihat, itu rumah-rumah mereka. Nyebar! Kalapati, gadis yang kau tangis itu akan mampus. Tidak ada obat yang bisa menandingi racunku. Kalapati, nyawa gadis itu ada di tanganku. Ingat itu, tua. Tantri. Kelihatannya hanya Darpala yang memiliki obat pemunahnya. Ini racun renik hewan laut. Seret Darpala kemari. Bunuh dia kalau tidak mau menyembuhkan Tantri. Kita bicarakan baik-baik. Biar saya yang ke tempat tahanan dia. Kalau Tantri siuman, minumkan ramuan ini untuk menahan rasa sakitnya.
Kau mau membunuhku, pendekar? Aku sudah siap. Itu gampang. Sangat gampang, Darpala. Sebaliknya, kalau kamu dibebaskan, apa sudah siap? Kau lihat binatang-binatang jelek ini? Mereka disuruh membunuhku. Tapi mereka tak mau. Kamu pikir tidak ada manusianya di pulau ini? Paling tidak, akulah salah satunya. Baik. Aku tahu tidak ada kebebasan tanpa syarat. Betul bukan? Jelasnya bagaimana? Berikan obat penawar untuk racun duri ikan. Dan kamu bebas meninggalkan pulau ini, tanpa gangguan apapun. Kami tidak akan bohong, Darbala. Tidak adil. Kalau sisa umurku yang tinggal beberapa saat ditukar dengan nyawa gadis belia yang masih panjang hidupnya, tanpa tambahan imbalan. Apa syarat-syaratmu? Aku mau bicara langsung dengan penguasa Pulau Iblis ini, Kalapati. Kalapati sudah tidak berkuasa lagi di pulau ini. Aku, murid Mahasura. Aku kenal Mahasura. Dia seorang pendekar yang arif, bijaksana. Mana mungkin muridnya menjadi kepala orang-orang hukuman di sini? Jangan coba menghabiskan kesabaranku, Darpala. Baik. Akan kuberikan obat penawarnya. Tapi, lengkapi seluruh kapalku dengan air minum dan beras. Aku juga perlu pembantu. Karena seluruh anak buahku semuanya sudah tewas. Besok pagi semuanya siap. Tantri sudah melewati masa yang paling gawat. Dia akan sembuh. Di mana saya? Di bilikmu sendiri, Tantri. Kamu terluka. Kamu sudah melewati masa yang paling berbahaya, Tantri. Hampir saja jiwamu melayang karena terkena senjata racun ini. Bajak laut. Kamu berhasil mengalahkan mereka, Tantri. Kakek bangga. Saya ikut Kakang Liwa. Saya janji tidak akan mengganggumu. Saya tahu Kakang lebih mencintai Kakak Galuh. Saya hanya ingin mengabdikan hidup saya untuk kalian berdua. Saya ingin keluar dari pulau ini. Saya ingin mencari ayah saya. Tolong Kakang, ajaklah saya. Tantri, yang berhak memutuskan semuanya adalah kakeknya, bukan aku. Kakek boleh kan, Kakang? Kek. Aku tidak setuju kalau kamu berniat mencari ayahmu. Haji Santa lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa?
Kamu tahu kan, kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Maafkan kakek. Kamu janji ya, kalau kamu tidak akan mencari ayahmu. Saya janji, Kek. Terima kasih, Kek. Terima kasih.